kembali lagi di GM Talk Special Ramadan. Membersihkan hati kita, tahhir qalbaka. Ramadan kali ini. Wah, ngerti bang bahasa Sunda? Kayaknya antum belum baca hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat GM, kembali lagi di GM Talk Special Ramadan. Dan Alhamdulillah kita balik lagi bersama guru kita Ustadz Abu Hanafi As-Sundawi Hafidhullahu Ta'ala. Menarik Ustadz, bentar lagi kita menyambut Ramadan. Tapi mayoritas mungkin termasuk anak pribadi Ustadz, menjadi ilmu juga buat anak. Kebanyakan kita itu yang disiapkannya apalagi munggahan Ustadz, munggahan daging. Wah, Siap. daging pokoknya Ustadz. Kalau nggak ada yang manis-manis dan lain-lain kayaknya hampa Ustadz. Sebetulnya ada hal yang paling fundamental selain itu, terutama mungkin hati kita Ustadz. Kira-kira menurut Ustadz apa yang harus kita siapkan? Masya Allah, Masya Allah. Tadi soalan yang mumtaz, Masya Allah. Masya Soal Allah. yang sangat bagus. Memang kita lihat ya, kebanyakan dari kita lebih memperhatikan aspek-aspek yang sifatnya zahir. Tadi sebetulnya tidak ada yang salah karena mungkin rasa bentuk kegembiraan Ya, menyiapkan Ramadan ini sebaik mungkin dengan menyiapkan berbagai makanan yang mungkin ya kita bisa bilang wow gitu ya, nggak seperti biasanya untuk menyambut Ramadan. Nah, tapi tadi sebutkan ada yang lebih penting dari itu. Apa itu? Menyiapkan hati. Menyiapkan hati. Karena kalau kita siapkan fisik saja, ya, maka hatinya nanti bisa lalu. Iya. Tapi kebanyakan ya perhatian kita terhadap fisik banyak, terlalu banyak. Kadang-kadang juga sudah masuk di Ramadan masih memperhatikan fisik juga. Maka ada sedikit nasihat terutama yang Anda ambil dari ujung kitab Ta'limul Ilmi Syekh Al-Utsaimin. Ya, penghujungnya beliau mengatakan kalau kita ingin menjadi seorang juara, seorang pemenang, orang-orang yang betul-betul akan bermanfaat gitu ya, atau kita merasakan manfaat yang sangat luar biasa dari momen waktu yang ada di hadapan kita, terutama Ramadan kita, maka yang pertama harus keluar dari kebiasaan manusia. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau fokus nih, Lebaran biasanya 10 hari akhir. Iya. Nih. Ya, misalnya orang sibuk ke mall beli baju, beli segala macam, bikin kue, maka sebaiknya sekarang. Sebelum masuk Ramadan, sekarang itu selesaikan. Ya. Jadi hal-hal yang akan mengganggu pelaksanaan ibadah kita nanti di bulan Ramadan, maka sekarang lebih baik ini kita lakukan. Ya. Jadi kita harus keluar dari kebiasaan manusia. Jarang orang yang bikin kue di sebelum bulan Ramadan. ya, betul Ambil kan? itu. Bikin di mana? Bikin Di sebelum- kue salju dulu, Iya. bikin kue nastar. sekarang. Iya, Misalnya tuh itu nanti dia. habis, nanti buat Lebaran kita, justru kita menginginkan itu habis di bulan Ramadan. Orang-orang yang saum yang memakan makanan kita. Lebih berkah juga. Betul, kita akan mendapatkan pahala dari orang yang saum lainnya. Yang kedua, putuskan segala penghalang ya yang menghalangi kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi, mempersiapkan hati apa? Kita harus terputus dulu dengan dosa-dosa. Ya. Walaupun begitu berat ya, begitu berat tapi kita harus wajib. Nah, memutus dosa itu dengan apa? Islam memberikan jalan yang sangat luar biasa dengan tazkiyatun nafs. Membersihkan hati kita, tahhir qalbaka. Bersihkan hatimu yuk. Ya. Siapapun di antara kita tentu kita yakin bahwa kita 11 bulan ini dipenuhi dengan dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah masih beri kesempatan kita untuk masuk Ramadan. Maka bersihkan hati, caranya dengan apa? Istighfar. Taubatan nasuha, taubatan shadiqah. Kita harus jujur. Kita harus punya waktu ya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat tangan yang Allah berikan ini Untuk mengangkat yang selama ini 11 bulan digunakan untuk apa? Seandainya kalau sekarang kita hisab tangan ini apakah masuk ke dalam surga Allah, menerima kelezatan nikmat Allah, bisa memetik buah-buahan, bisa mengambil minum-minuman surga, ataukah tangan ini yang akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka? Ini kita butuh waktu untuk itu, ya, untuk menghisab diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kewajiban-kewajiban yang kita lalaikan? Berapa banyak larangan-larangan yang Allah larang untuk kita, tapi ternyata kita lakukan, baik karena kesengajaan atau karena adanya kesempatan
Ya, karena kejahatan, keburukan katanya juga ada karena kesempatan. Ya, kita mau rencananya buka apa YouTube, ternyata masuk TikTok. Ternyata banyak orang yang joget-joget segala macam, ternyata dinikmati juga. Ya, ini adalah apa? Akan membentuk noda-noda hitam. Hisab wajah kita seandainya sekarang ini kita dimasukkan di hadapan Allah, ya, dihadapkan di hadapan Allah, apakah wajah ini akan masuk surganya atau justru masuk neraka Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Nah, hisab, kenapa? Karena semua itu kalau kita tidak melakukan penghisaban saat ini, ya, tidak menghitung-hitung dosa kita, maka kita akan kerepotan sendiri. Masuk bulan Ramadan, kita masih terbiasa dengan dosa-dosa itu. Ya. Maka kita harus putuskan seluruh penghalang yang akan menjadikan saum kita ini menjadi tidak bermakna. Ya, seperti kebiasaan aja. Orang saum kita saum, orang tarawih kita tarawih. Ya. Jadi tidak ada ruh ketika kita melaksanakan ibadah di hadapan Allah. Akhirnya sedikit agak panjang imam tarawih, imami ngomel, ya, ngegerutu. Kenapa? Karena tidak memiliki kesiapan hati untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Masya Allah, menarik Ustaz. Insya Allah kita ketemu lagi di sisi yang akan datang. Wassalamualaikum Nabi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.